Oke guys, kita balik lagi sama saya Anderson. Aku mau bahas sedikit tentang kelas-kelasnya. Oke, sekarang kita bahas kelas pertama, yaitu kelas yang dari Great Sword. Great Sword itu ada dua tipe, kamu bisa jadi tank atau jadi DPS. Tapi saran buat kamu pakai fokus ke tipe yang DPS, karena dimana skillnya semua ini adalah skill debuff ya. Misalnya kayak ini skill yang nomor satu itu skill charge-nya cooldown 20%. Yang ini bisa ke knockdown, ini yang biasa aku pakai. Yang ini kayak kurang bagus lah. Terus yang satu ini buat tarik musuh. Nah, itu bisa tarik semua. Ini tarik satu orang, ini tarik semua. Tarik lah, tapi aku biasa pakai yang ini. Terus yang kedua skill ini skill dot, yaitu skill racun. Biasa kan skill damage per second itu, tapi biasa aku pakai ini juga, bisa nambah 0,8% per 8 kali, itu jadi HP mu bertambah terus. Atau enggak skill ini yang skill pertama ini ngurangi defense 10% selama 12 detik. Terus harus pakai skill yang kedua kalinya lagi baru aktif ini. Nah, ini ngurangi attack 10% atau enggak ngurangi ASPD nya. Aku biasa ngurangi ASPD nya atau enggak attack, terserah kalian mau pilih yang mana. Ini bagus sih. Terus kalau yang skill 2 ini nambah ASPD ya, jadi nggak terlanjur guna. Soalnya kebanyakan aku pakai skillnya itu bukan ASPD tapi melainkan pakai skill ini, skill aktif, jadi tidak perlu pakai ini. Kecuali kamu mau buildnya tipe damage itu bisa ya, tapi tipe pukulan normal yang pertama ini pakai rage ya, pakai ini yang sistem merah-merahnya. Nah, ini skillnya, tapi aku biasa pakai ini bisa attack increase atau mengurangi defense. Kalau aku mending ngurangi defense sih, semakin defense-nya semakin kurang banyak semakin bagus. Kalau ini aku pakai untuk ngemob. Nah, ini bisa nambah 5% HP-mu. Biasa 5% itu kalau darahku sekarang itu ada 76.000, biasa 3.000-an, 3.000 lebih. Jadi lumayan banget. Atau enggak kamu pakai ini Master Make dari itu mau semua, tapi gak guna sih. Yang bagus ini atau ini. Tapi biasa aku pakai ini. Nah, yang ini pakai full rage. Jadi rage itu apa? Rage itu yang merah-merah ini, yang di atas. Nah, ini. Jadi kalau setiap pakai, nah ini dicas, terus baru dipakai. Berkurang itu yang warna merah ya. Itu. Tapi terus habis itu kita bahas skill 2. Ini juga untuk kalau kamu pergi nge-mob. Nah, ini nambah 5%, sudah ini nambah 5%. Jadi dia ini tipikal yang nambah darah terus skillnya. Kalau yang ini ada dua. Bedanya apa? Kalau yang warna merah ini skillnya nambah ASPD. Nah, segar. Jadi kalau yang dua ini damage reduction-nya, jadi tipe tanker. Kalau aku milih ini, soalnya kenapa? Aku fokus build-nya itu build skill ya. Jadi bukan kayak tipe gepuk begini. Tipe gepuk kan harus pakai skill toh. Jadi rugi waktunya. Pukulanku aku ambil build critical, full critical. Jadi kalau lihat itu bisa sampai 30.000. Nah, tapi sekali lagi rugi di skillku. Oke, ada yang mau masuk PVP. Ada. Ini build PVP bukan PVE. Astaga, jelas kalah lah. Astaga, ini bukan untuk
build itu ya. Ini khusus PvE. Jadi ya memang begitu buildnya. Khusus kalau kamu dungeon atau apa, ini rekomendasi banget. Jadi terserah kalian buildnya kayak gimana. Terus kita bahas skill pasif. Yang pertama yang paling ujung spesial, itu stacknya nambah ASPD 4%, attack increase-nya 2%, sama damage taken-nya 2%, dikalikan 5, jadi totalnya 10%, ASPD-nya 20. Jadi makanya kalau semakin aku pukul normal biasa itu tambah cepat. Atau enggak ini HP increase bisa, atau enggak ini kritikalnya nambah. Biasa pakai ini kalau kalian mau build itu bagus juga. Atau ini cooldown, tapi ini enggak bagus. Oke, yang kedua dari atas, pertama itu increase normal. Jadi kalau kalian build yang cepat, ASPD-nya yang tadi itu, yang tipe critical bagus ini. Soalnya nambah 9,6. Terus pakai ini critical, pakai ini. Semakin max ragemu, attack increase-mu 10,5%. Semakin gede. Nah, sedangkan yang kedua ini biasanya khusus tipe tank. Dia mengandalkan lifesteal ya. Jadi ngandalin lifesteal semua, block terus apa segitu, semuanya ini lifesteal. Yang ketiga ini gua gak tahu juga, ini nambah attack dia ini apa ya, istilah combat ini regen ragenya itu supaya bisa skill 3 sama skill 3 nya bisa dipakai. Ini finish flow ini cuma nambah rage, jadi nggak terlanjur rotate ya. Biasa pakai ini sih, aku nggak suka yang lain. Increase HP trade. Nah ini untuk khusus tipe tank, ini wajib. Kalau kamu mau jadi tipe tank ini wajib, karena ada trade increase 500%. Itu khusus untuk jadi tipe tanker. Ini yang dibawain tipe tanker juga bisa kalian perpadukan, karena ini kan apa trade-nya. Jadi kamu yang dipukul terus ini juga bagus. Kalau HP-mu di bawah 30%, 30%-mu akan nambah heal-mu dari max HP. Jadi ada healer-nya nambah. Ini ACC, ini pasifnya. Rata-rata pasif itu hampir sama. Terus kalau build price-nya, gua build begini. Full damage penetration-nya sama critical. Ini back attack, jadi pukulan di belakang. Dot ebon, ini aku nggak pakai. Yang kedua ini ASPD kan aku nggak pakai, aku kan nggak build itu. Aku lebih mementingkan critical, jadi seranganku critical. Bisa juga kalau kamu mau build itu. Tapi ya sekali lagi, aku pukul nggak pakai skill, logikanya gitu. Jadi ngandalin ASPD aja. Terus ini skill toh, ganti ke normal. Jadi biar kamu baku pukul langsung. Terus build defense-nya ini, defense critical saya HP regen. Nah, terus profession itu juga penting. Jadi kamu dapat skill poin skillnya profession itu dari grinding ya, grinding material apa semua, crafting dari sini semua. Nah, terus dari core juga ada ini upgrade, masuk di upgrade. Terus di core trialnya ini kan item ini. Nah, itu dapatnya dari mana? Kamu dapatnya dari itu dungeon ya, dungeon solo. Nah ini aku buildnya di defense aja, biar defenseku gede kalau aku mau ngomong. Ini bagus banget untuk PvE. Sekarang yang kedua, nah ini tipe shield ya, tipe shield begini. Nah ini bagusnya full tank, karena dari skillnya defense increase-nya 9% per 10 detik. Nah, ini defense ini nggak pengaruh. Nah, ini tipe attack-nya. Nah, tipe stone, knockdown. Nah, yang kedua ini attack juga. Attack. Attack. Nah, ini nambah defense lagi, defense damage dari attack-mu, defense reduction 9%. Ini destroy enemy armor ya, jadi ngurangi armornya musuh. Atau ini pukul. Nah, tekan ini crash.
bisa untuk kamu jadi tipe tank. Ini juga 92,7% dari kamu defense-mu. Jadi semakin gede defense-mu, semakin sakit pukulanmu. Stun. Ini stun tapi nah, yang pertama ini ya kalian baca sendiri aja. Ini semua ilmu CC. Nah, ini ASPD gak, tapi ke semua ya. Ini ya ke semua teman. Jadi ini ngebuff ke semua teman. Nah, ini attack reduction. Ini khusus kayak musuhnya biar kalau mukul low ke kamu. Ini ASPD juga tapi ke diri kamu 10%, ke teman 5%. Atau ini, kalau ini ke musuh semua, ASPD-nya turun 12%. Ini khusus kalau PvP ya, bagus. Kalau ini untuk PvE. Nah, ini shield defense-nya nambah increase, tapi nggak bisa mukul ya, cuma diam terus. Itu khusus kayak untuk kamu shoot aja, kayak lagi nahan serangan aja, serangan musuh. Stun juga ini defense increase. Nah, biasa aku pakai ini karena ada defense increase-nya. Ini dot nggak guna. Yang ini shield damage reduction-nya, jadi kalau kamu kena pukul bisa bertahan. Ini defense increase-nya. Tapi kebanyakan orang pakai ini. Nah, untuk dia trade-nya ini full defense, full semua. Nah, ini saya fullin semua defense, sisanya baru ke attack. Kan nggak mungkin ke support toh, jadi ke attack semua. Nah, ini begitu juga ini cooldown reduction. Aku critical defense yang enggak, karena ini build PvE. Gua ke HP karena defense gua sudah gede, jadi fullnya ke sana. Ini nggak bisa dinaikin ya, harus pilih salah satu. Recognition ya. Jadi kalau skill atau variable skill, aku nggak bisa. Nah, terus skill upgrade trialnya gua full di posisi defense. Jadi aku pakai full defense, jadi nggak akan terkalahkan ini kalau dungeon. Nah, ini tipe dual dagger. Tipe dual daggerku baru 42k. Saya punya equip masih jelek banget. Nah, ini khusus untuk PvP karena memang bagus sih PvP-nya. Di sini aja. Gua kasih coba skillnya begini. Jadi dia ngandalin stack yang di bawah ya. Itu nggak enaknya. Jadi dia ngandalin stacknya. Jadi agak susah banget sih. Aku nggak tahu ini kombonya gimana. Ini pertama, damage-nya dia langsung serangan maju. Terus baru berputar, kena stun 2 detik. Terus ini serangan dispel critical damage. Ini stun di belakang. Nah, ini untuk apa ini? Biasa pakai ini. Misalnya ini aku lempar dagger toh. Yang bagus sih ini sih. Ya kalian mau untuk PvE, tapi kalau PvP ini juga mainnya main skill aja. Ini pakai itu semua ya, energi ya. Jadi jangan sampai kalian salah. Kalau energinya nanti habis, kalian bahaya. Ini soalnya kalau nggak pakai energi kayak ini nguras semua energimu. Nah, kalau ini konsumsi 1 energi itu wajar, ada konsumsi 1 energi.
Terus ini dapat apa ini, activity dealing damage to enemies 30%. Jadi kalau 30% darahnya di bawah 30, ini jeleknya ini 2 dega. Kalau 30 di bawah 30% darahnya baru aktif skill itunya. Nah, kalau kayak ini, nah ini pakai 100% energi consume. Kalau 100% kamu pakai yang stacknya ada berapa ini? Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 bolanya ada, baru aktif skill keduamu. Nah, aktif spend 5 energi. Jadi agak susah dia, atau pakai ini aja sih. Nah, ini konsumsi 3 juga. Jadi terserah kalian pilih gimana. Aku coba ini. Terus ini hiding. Ini langsung dapat 5 energi untuk aktifkan ultinya. Kalau ini juga pakai semua. Nah, konsumsi 5 energi maksimal. Jadi pakai semua energimu. Kalau ini skill dot ya. Dot to make. Jadi juga pakai semua 100%. Kalau ini nambah. Jadi aku pakainya yang hiding. Baru pakai skill itu. Tapi di bawah 30% baru aktif dia skillnya. Jadi seperti itu teknik skillnya. Ini bagusnya PvP sih, untuk PvP, karena kita bisa lihat ini invest ASPD and reduce all your skill cooldown. Itu ASPD-nya nambah 12%, cooldown-nya berkurang 15, atau dot to make. Tapi itu jelek soalnya kan. Ini increase damage alternate damage-nya nambah. Tapi lihat, kalau kamu di bawah 30% baru terreset. Nah, ini dot to make-nya pasif mukul biasa. Ada dot to make-nya atau ini. Terserah sih yang mana aja. Kalau yang pertama ini ini dot to make, ini dot electric, ini nama attack change to bleeding. Jadi rata-rata skillnya dual dagger ini kasih itu apa? Ini juga bisa ini increase your critical energy full charge. Tapi kasih fullnya susah, ini biasa dipakai untuk ultinya ya, biar critical terus ultinya. Defense reduction. Gitu, poison defense. Jadi ini harus pakai poison, yang pakai poison fox atau apa untuk ukuran defense-nya. Ini untuk apa? Namanya apa? Movie speed kan? Tunggu sebentar, cek. MS. Iya, untuk lari barangkali. Iya, untuk larinya. Biasa yang suka PvP, yang mau lari-lari harus wajib pakai ini. Ini skill cooldownnya semua critical. Gua masih belum ngerti sih build-nya gimana yang bagus ini, soalnya pusing. Ini ada 2 tambahan skill bleedingnya. Kebanyakan dia ini pakai skill dot bleeding. Jadi kalau serangannya biasa itu pasti kena racun dia. Jadi kebanyakan dia kamu memain racun. Nah, ini main skill racun semua. Jadi kalau main ini trace-nya begini, saya di dot ininya. Atau kalau kamu mau PvE khusus lawan itu, pakai yang ini ya, back attack. Terus yang profession seperti ini, gua kan pakai back attack, normal, naik. Gua nggak tahu ini fungsinya naik attack itu maksudnya apa. Gua pakai back, jadi khusus untuk lawan boss, lewat pukul dari belakang, nambah damage-nya lebih sakit. Selanjutnya adalah skill make. Make ini bisa jadi healer, bisa jadi DPS. Nah, ini kalau aku pakai full healer.
Ini khusus pakai healer itu asik sekali. Enak. Nah, soalnya ini heal untuk diri sendiri. Ini ada dua skillnya. Pertama increase, terus habis itu ini heal untuk diri sendiri, ini heal untuk teman, ini heal powernya nambah. Kalau aku heal ke ini saja, ke teman. Bisa juga ini, tapi rata-rata orang pakai yang skill itu. Nah, ini skill kayak nambah itu berapa kali? 4 kali. Bisa 4 kali atau enggak ini. Kalau aku pakai yang ini, nambah defense 10%, 12 detik bisa di stack 3 kali. Berarti di stack 3 kali 30%. Nah, ini juga kalau ini AOE ya, langsung. Nah, ini defense increase-nya 14%. Ada ini, apa ini? Increase penetration of with. Nah, lebih baik is full defense. Ini juga, ini skill AOE. Lo bisa pilih ini heal-nya ditambah 58,4 atau bisa ditambah heal begitu. Kalau ini langsung heal, boom, langsung full darahnya, bisa sampai 8k. Kalau ini ya damage-nya kayak bertambah-tambah gitu. Yang kedua ini heal and your ally increase defense. Ini nambah skill heal kita, defense. Nah, yang kedua damage reduction. Kalau aku damage reduction sih enggak ya, rata-rata kita ini kayak hanya build untuk PvE, untuk dungeon saja ini. Ini shield juga, damage of your attack, magic shield. Kalau ini nambah shieldnya tergantung dari, rata-rata pakai defense. Jadi kalau skillnya buildnya begini. Rata-rata buildnya. Ini familiar itu yang ini. Ini aku dapat juga. Ini bisa heal familiarnya 1921. Nah, jadi oke banget. Terus kita bahas, oh ya belum bahas skill pasif dulu ya. Nah, ini skill pasifnya yang awal ini casting skill increase your damage. Nah, kalau yang ada skill casting. Nah, ini juga, ini reset skill, dapat damage increase juga. Taken reduction of enemies cooldown. Nah, ini damage reduction, ini khusus kalau itu. Kalau ini healer, pasti healer increase. Yang kedua dealing damage, ini build-nya kalian terserah kayak gimana. Kalau ini casting critical, maintain increase your critical healing. Jadi khusus untuk healing kamu pakai ini, bisa critical. For enemy increase your defense. Ini untuk defense, tapi kebanyakan ini khusus untuk yang tipe serangan. Ini juga critical accuracy. Restore HP mana after kill, ini nggak cocok kalau ini. Soalnya kalau dibilang after kill nggak guna sih. Kita mukul biasa aja cepat penuhnya mananya. Casting healing reduction skill. Nah, ini aku pakai ini. Berkurang 1 detik itu sangat berarti. Restore mana casting tour. Itu nggak guna. Itu khusus biasa yang tipe attack defense. Increase approval speed. ASPD near kali. Oh, ini bagus juga. Ini gantinya. Atau ini dealing critical reduction, accurate mana reduction. Ini rata-rata sama ya skill autonya. Terusnya professionnya ini begini. Gua pakai healing power, movie speed ini penting ya buat kamu menghindar dari serangan AOE musuhnya. Ini laki ini gak auto, gua lebih critical damage change. Cooldown reduction rate-nya 4, atau ASPD, tapi kan kita kan tipenya healer ya, jadi pakai itu. Terus kalau tipe core-nya tentu aja kamu pilih yang healing power. Yang ini relance ini enggak usah, healing power aja. Jadi kalau saya punya ini sekarang healing powernya negatif mana? Healing powernya sudah ini. Healing powernya sudah 5904.
maxnya 800 movement speed, critical healing chance nya 39,2, hampir setengah 50%, critical modification nya 30, cooldown nya itu kalau cooldown reduction nya 22,6, maksimal 30%, jadi cepat sekali aku cooldown nya. Oke, bahas yang archer. Yang archer ini aku masih cupu ya, karena aku belum dapat equipnya, masih pakai bow ya, bow cacat. Oke, kita bahas skillnya. Yang pertama, skillnya ini loncat-loncat ya, critical akurasinya atau biasa critical akurasi kalau aku pakai. Ini skill heal. Jadi archer ini support ya, bisa jadi tipe support. Ini to make hold, fokus healing. Ini bisa heal teman, atau ini terserah mau pakai yang mana. Ini serangan dot ya. Ini yang kedua heal. Yang pertama dulu. Yang kedua heal ke teman ini. Atau enggak heal ke teman diri sendiri juga bisa. Setelah basic ini ke orc itu. Ini movie speednya SPD. Backstab ini. Ini critical dodge-nya apa? Atau critical akurasinya. Kalau aku biasa pakai critical akurasinya. Jadi biar musuhnya itu bukan musuh, teman kita critical-nya nambah terus. Ini remove CC ya. Terus sama move speed-nya. Bisa critical akurasinya. Jadi ini dipakai biasa untuk ngebuff diri sendiri juga. Jadi bagus ini toh. Kalau kalian mau tipe attack. Ini nge-charge ya, active skill. Master. Terserah yang mana kalian mau. Ini skill heal-nya. Healing power. Tetap kalau kalian tipe heal, gak aku saranin ya. Soalnya kan kalau ini heal, full heal. Kalau tipe TPS, full TPS. Ini healing reduction. Jadi aku tipenya itu setengah healer, setengah itu. Tapi bukan fokusnya untuk healer, tapi fokusnya untuk kayak support. Ini AOE. Jadi supportnya itu kayak aku ningkatin akurasi sama ya heal teman lah, bantu supportnya itu. Nah ini juga bisa. Ini sama, bedanya cuma efek skill itunya. Tipe skill ini juga heal. Ini ASPD ke semua teman. Ini bisa untuk jaraknya 2 kali lipat. Oke. Ada orang tuh. Aku lagi review lah. Yang bener aja lo. Aku lagi review. Di kill. Oke. Ini juga bisa full DPS atau build tank. Soalnya kenapa bisa build tank? Yang kita lihat skill pertamanya ini ke belakang. Tapi kalau pakai skill yang kedua ini nggak aktif ya. Setelahnya kayak gini ya. Kalau yang skill pertama itu beda loh efeknya. Ada mana musuhnya? Ini gue dari tadi nge-review aja di kill terus ya, ngajar. Nah, skill satunya. Untuk kayak kalau skill 2 nya ini kasih dot damage ya.
atau skill 1 ini. Kalau aku biasanya pakai yang ini gua skill dot. Soalnya aku nggak tahu kalau ini bisa untuk kerangkeng, tapi kan kalau untuk boss kan nggak bisa. Ini khusus untuk kayak PvP atau player bisa, atau monster itu bisa. Ini naikin soul ya, juga bisa. Nah, kalau yang ini skill 2-nya untuk aktifkan ini aktif kalau kritikal. Jadi kalau kamu pas nge-mob pasti kritikal. Soalnya kenapa, kan buildmu kritikal juga. Atau ini bisa, kalau ini gua nggak tahu, ini skill dot, sekali lagi skill dot damage increase ya. Nah, ini untuk konsum 15% HP ya. Ini untuk armor lah. Nah, ini yang sering dipakai. Nah, ini bisa nambah HP. Kalau lihat 4,9% HP, jadi harus di charge penuh, jadi ditahan, skillnya ditahan. Coba ini full charges. Ini tembak mata laser saya. Ini khusus tipe tank, jadi enaknya ini. Nah, kalau ini summon attack increase 20%. Nah, ini yang apa, spectresnya ini dapat attack increase-nya. Kalau yang kedua, nah ini defense. Nah, ini khusus untuk kayak kamu di dungeon. Nah, ini defense ASPD. Nah, ini support, ini lebih ke support. Kalau ini dia langsung ke taunt ya. Jadi kalau misalnya kamu summon ini, musuhnya itu langsung ngehit ini, kecuali player ya. Musuhnya langsung ngehit ini monsternya. Oke, gua tunjukin. Gua mukul ya. Nah, terus gua summon. Nah, yang di hit itu aku di belakangnya aja. Nah, tapi kalau pas musuhnya mati, dia langsung hilang. Jadi lumayan banget itu kalau kamu mau nge-mob atau apa, pakai yang ini aja. Kalau yang ini khusus untuk itu ya, apa, support. Terus yang skill ketiga, ini nambah HP 5,4%, lumayan banget. Nah, ini increase soul-nya, jadi jumlah soul-nya langsung didapat 100%. Nah, ini ke knockback. Nah, ini charge, stun, skill ulti-nya berubah, attack increase. Nah, ini bisa nambah 5%. Nah, atau itu. Nah, kalau ini double ganker ya. Suluk-suluk kalung yang itu suluk kelas. Oke, gue coba ini skill ultinya. Kalau itu doppelgangerku nggak terlanjur sakit ya, serangannya cuma 900. Iya, serangannya cuma 900. Oh, 2000 ya, 1000 ya. Kecil sekali sih. Terus jarang critical juga, kecuali dia bisa skill sama-sama kayak saya skillnya ya. Kebanyakan orang jarang pakai yang skill seperti yang ini. Biasa pakai yang ini. Untuk skill pasifnya kita lihat, yang pertama ASPD 10%, move speednya 10%. Nah, increase max soul-nya ini khusus tipe tank biasanya. Nah, increase attack and defense of all specter, ini khusus untuk tipe summoner yang tadi itu. Tapi ya gitu, nggak terlanjur guna sih summonernya. Immune to death. Nah, ini kalau 30% kamu
dikenai AOE sama musuh bos atau siapapun, dia imun, jadi nggak langsung mati. Nah, ini increase attack ini kalau skillmu konsum 100 armor, ya bisa di stack 3 kali. Jadi kalau kamu pakai skill yang mengurangi soulnya itu bisa nambah. Increase attack speed is soulful. Ini soulful ini susah banget ya, karena soul ini dipakai terus ya. Terus habis gitu Merchant soul skill konsum 100% armor. Nah ini aku nggak tahu. Damage increase HP di bawah 50%, damage reduction. Nah ini aku pakai itu. Increase your level and trait. Nah ini khusus untuk tipe tank. Kalau kamu mau tipe tank wajib trait increase nya harus ada. Increase damage, deal increase bisa. Atau ini tipe dot. Kalau tipe dot tadi itu kamu harus skill dot semua ya. Casting skill increase duration of Grim Reaper. Grim Reaper itu skill ulti ya. Skill ulti. Nah ini Grim Reaper nambah. Terus ini Spectral Smooth increase SPD untuk Spectral. Ini khusus untuk tipe summoner yang tadi tuh. Biasa salah satunya aja sih. Untuk full build-nya kalian bebas di sini. Tipe core-nya gua pilih yang tipe skill. Terus kalau tipe trait-nya ya seperti ini, sama. Cuma ini tipe dot-nya. Kalau terserah sih, kamu mau tipe dot atau neck attack. Ya aku tipe neck attack aja. Gua nggak tahu neck attack itu buat apa. Kayak pedangnya warna hitam kah atau apa? Tolong yang tahu info ya. Oke, untuk saya sampai level 51 ini baru kurang satu tipe kenal kali ini. Ya, CP gua beda jauh ya. 43.000 beda sedikit lah. Tapi sedikit itu beda 500 aja naikin susah. Ya, oke. Terus nanti kalau sudah saya dapat saya review. Oke, sekian untuk video saya. Saya nanti mau review bagaimana kita selesaikan dungeon yang ini. Oke, saya putus recordnya, nanti saya record lagi. Oke guys, see you next time.